Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Kali ini aku ingin membahas tentang ikhlas. Ikhlas itu sebuah kata yang sangat sering kita dengar, tapi susah untuk dikerjakan, susah untuk dipraktekkan. Sederhana, ikhlas. Ngomongnya ringan, tapi untuk prakteknya susah. Nah, aku ingin bahas ikhlas ini ya terkait dengan kejadian di minggu lalu. Jadi ada seorang temanku yang kehilangan sahabatnya, orang yang sangat disayangi, orang yang sangat dicintai, dan orang yang sangat dikasihinya, gitu. Sahabatnya itu masuk rumah sakit, ya kurang lebih 30 hari lah setelah itu berpulang. Tapi pada proses mondar-mandir di rumah sakit, aku sempat membersamai di awal-awal gitu. Di awal-awal masuk rumah sakit ya. Ketika melihat kondisinya, itu alarmku udah kasih sinyal. Udah kasih sinyal kurang baik ya. Udah kasih sinyal. Terus aku berulang kali ketika membersamai di rumah sakit, aku selalu bilang, ikhlas. Ayo belajar ikhlas. Belajar untuk melepas. Jangan terlalu digenggam. Di lain waktu ketika ketemu, ayo belajar untuk melepaskan kemelekatan. Ayo dimulai ditata hatinya, disiapkan hatinya untuk sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya pada saat itu mungkin temanku agak jengkel ya. Ini piye toh bunda ini? Lawang kita itu berjuang untuk memberikan pengobatan terbaik supaya bisa pulih kok. Beberapa kali kalimat yang keluar itu ikhlas, belajar menata hati, dipersiapkan kondisi terburuk dan segala macam. Ya masalahnya kan aku nggak bisa cerita detail ya dari kondisi yang aku lihat. Agak kurang bagus ini, tapi ya akan bisa selamat selama ada mukjizat, dan mukjizat itu kan nyata gitu. Dia masih pegang di satu sisi, masih memberikan semangat untuk ayo, mukjizat itu masih ada. Satu sisi aku meminta untuk prepare, mempersiapkan hati, belajar untuk ikhlas, belajar untuk melepaskan. Dan ada satu waktu dia bilang begini, iya bun, aku butuh waktu untuk bisa melepaskan, untuk bisa merelakan jika suatu saat terjadi hal terburuk, tapi aku butuh waktu gitu. Ada kalimat seperti itu. Ya, semua orang butuh waktu ya. Silakan take time, tapi harus dimulai dari sekarang. Aku masih tetap ngeyel seperti itu. Ya karena aku melihat kondisi, aduh ini not good ini. Oke, itu yang akhirnya membuat hari ini aku akan bahas tentang satu kata yang sering kita dengar tapi susah untuk dipraktekkan, yaitu ikhlas. Kita mundur sejenak ya. Ikhlas itu apa sih sebenarnya gitu? Ini menurutku ya, ikhlas itu adalah sebuah penerimaan penuh terhadap satu kondisi ya, atau suatu situasi tertentu. Jadi penerimaan penuh, penerimaan total, penerimaan secara bulat gitu ya, atas sebuah kondisi, atas sebuah situasi, dan atas sebuah keadaan tertentu. Jadi menerima kondisi itu, situasi itu, keadaan itu ya, terima,
secara penuh, secara utuh, secara bulat, ya, tanpa ada penolakan, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada komplain. Udah, diterima aja, titik. Itu ikhlas. Jadi nggak perlu bertanya kenapa, mengapa, dan segala macam. Diterima aja, titik. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk ikhlas, ini satu orang dengan orang lainnya itu berbeda-beda ya. Ikhlas itu butuh proses, dan proses itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang lambat banget. Nah, masing-masing itu bergantung dari situasi pada saat itu, ya, situasi seseorang pada saat itu, masing-masing bergantung pada kesadaran seseorang pada saat itu. Contoh, ada yang suaminya meninggal, ya, ada yang langsung tek, oke, ini ketetapan semesta, ini ketetapan Tuhan, ya. Semua yang datang itu pasti akan pergi dan sekarang giliran dia. Selesai. Ada yang butuh meraung-raung dulu seminggu. Ada yang butuh meraung-raung sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ada yang setahun, ada yang bertahun-tahun masih meraung-raung, masih meratapi kepergiannya. Ada yang seperti itu, banyak ya. Silahkan cek masing-masing ya. Ketika mengalami kehilangan ya, kepergian seseorang, jatah meraung-raungnya itu berapa lama. Terus ada juga yang kehilangan uang misalnya. Punya uang simpanan 1 juta, habis itu hilang 200.000. 200.000 dari 1 juta berarti 20%. Ada yang kehilangan 100 juta. Ya. Tapi dari tabungan yang sekian miliar. Jadi ketika melepaskan sebuah kehilangan 100 juta itu lebih mudah daripada yang kehilangan 200.000. Karena situasi dan kondisinya berbeda. Kembali lagi, ada yang suaminya meninggal tadi, ada yang langsung ikhlas, oke, ini adalah waktunya, gitu. Ini adalah waktunya, waktu Tuhan, waktu semesta. Dia langsung bisa menguasai dirinya pada saat itu. Karena mungkin kesadarannya memang udah berada di level yang cukup untuk bisa memahami situasi dan kondisi pada saat itu. Ada yang meraungnya bertahun-tahun, ya memang kesadarannya masih di situ. Menceritakan kembali masih berurai air mata, melihat fotonya masih berurai air mata, ngelihat sendalnya masih berurai air mata. Ada yang begitu sampai bertahun-tahun, karena memang level kesadarannya masih berada di level itu. Kesadaran untuk menyikapi suatu kondisi, suatu situasi. Jadi kita nggak, aku dari kasus yang kemarin akhirnya aku berpikir, kayaknya ngomong ikhlas ini harus hati-hati juga gitu. Kita nggak bisa, oh ikhlas ya. Aku jadi berpikir, oh berarti aku harus ekstra hati-hati untuk mengeluarkan kalimat, mengeluarkan satu kata ini gitu. Karena tidak semua orang bisa menerima. Karena tidak semua orang bisa mencermati kata yang sering disampaikan pada saat ya ada musibah, ada kondisi-kondisi yang kurang bagus. Karena ya itu tadi, oh ya masing-masing orang ternyata butuh waktu untuk bisa
melepaskan kemelekatan, dan waktunya itu tidak bisa sesuai dengan kita, karena kemampuan satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Jadi mungkin selanjutnya aku akan lebih jarang menggunakan kalimat ini ketika menyemangati teman-temanku ketika berada di kondisi yang tidak menyenangkan ya. Kata ikhlas ini bisa dua sisi. Itu pelajaran yang aku ambil dari musibah yang menimpa temanku ya, karena dia kehilangan sahabatnya, kehilangan soulmate-nya, kehilangan belahan jiwanya gitu. Oke, teman, semoga ini membuka insight baru, memberikan insight baru ya. Kita tidak bisa menggunakan kalimat ini dengan kata ini dengan sembarangan. Yang harus kita pahami adalah proses untuk bisa ikhlas, proses untuk bisa letting go satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Mereka butuh waktu ya, menyesuaikan dengan kondisi dan kesadaran masing-masing pada saat itu. Semoga ini bisa memberikan insight baru untuk kalian semua, karena ini juga pembelajaran untukku. Benar-benar aku, oh iya oke. Ketika dijawab, iya Bun aku ikhlas, tapi aku butuh waktu. Jadi kayak aku ditampar, oh iya oke. Ada hal yang aku lupakan bahwa masing-masing orang itu butuh waktu yang berbeda, tidak semua seperti aku. Itu yang aku lupakan pada saat itu. Terima kasih teman, Rahayu. Dadah.